jajaran masyarakat dimanapun saja berada yang kami cintai. Mengawali rapat paripurna Dewan pada hari ini, tentu marilah kita bersama-sama dengan tiada henti-hentinya menyampaikan, meminta dan mendorong dan merasakan untuk rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu kita panjatkan bersama-sama. Dan karena atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya, sehingga di kesempatan dan sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna Dewan pada hari ini. Kami tentu atas nama pimpinan dan semua anggota DPRD Kabupaten Sragen mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerjasama serta kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semuanya yang berkenan hadir demi tercapai tujuan kita dalam mengupayakan dan melayani masyarakat Sragen dalam suasana berkemajuan, sejahtera dan merata dalam situasi kegotong royongan. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, perlu kami informasikan bahwasanya dari 50 orang anggota DPRD Kabupaten Sragen yang mana yang telah menandatangani daftar hadir dan mengikuti dalam rapat paripurna sebanyak 32 orang. Berdasarkan aturan dan ketentuan sahnya rapat, quorum telah terpenuhi dan rapat paripurna hari ini dapat diteruskan dengan teriring ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna hari ini Jumat tanggal 21 Agustus tahun 2026 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, acara pokok dan acara tunggal pada hari ini yaitu jawaban Bupati Sragen atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Adapun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen telah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kemarin pada hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026. Masing-masing telah disampaikan oleh satu dari saudari Evi Yudamita Pilara Tunggal dari fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, saudara Agung Susilo Bayuaji dari fraksi Partai Gerindra. Yang ketiga, saudara Taufik Purwoko dari fraksi Golongan Karya. Yang keempat, saudara Emilia Suciani dari fraksi PKB. Yang kelima, saudari Asita SE dari fraksi Demokrat, saudara Wawan Yudianto dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan yang ketujuh adalah saudara Widodo Esa dari fraksi Partai Amanat Nasional. Untuk itu, yang telah disampaikan oleh juru bicara masing-masing dari fraksi, dan hari ini adalah jawaban saudari Bupati. Untuk itu kami persilakan dalam menyampaikan jawaban pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Mas Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sragen, para pejabat eksekutif, Bapak Ibu tamu undangan, wartawan media cetak dan elektronik, dan hadirin yang berbahagia, pendengar radio publik lokal Buana Asri Sragen dimanapun berada. Sebelum saya memulai dan menyampaikan tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi,
marilah kita tidak lupa untuk mendoakan dan turut memberikan bantuan serta berprihatin atas bencana gempa bumi yang terjadi di NTT. Semoga saudara-saudara kita di NTT segera mendapatkan bantuan dan pertolongan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sragen tahun 2026. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari Kamis 20 Agustus 2026 telah dilaksanakan rapat paripurna Dewan dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Atas penyampaian pandangan umum fraksi melalui juru bicaranya masing-masing tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya sehingga kami mendapat berbagai saran, masukan, pendapat dan pertimbangan yang baik dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sragen. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya perkenankan kami menyampaikan tanggapan dan jawaban atas pandangan umum masing-masing fraksi sebagai berikut. 1. Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan juru bicara Saudari Evi Yudamita Pilara Tunggal. Terima kasih atas pendapat dan saran dari fraksi PDIP. Kami sampaikan bahwa rasio pegawai di BUMD Kabupaten Sragen dalam kategori sehat. Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi telah memedomani Permendagri nomor 37 tahun 2018. Kedua, jumlah Dewan Pengawas pada RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro dan RSUD Dr. Suratno Gemolong telah sesuai dengan pasal 16 Permendagri nomor 79 tahun 2018, sedangkan di RSUD Sukowati Tangen tidak terdapat Dewan Pengawas. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sragen mengubah arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sehingga ke depan tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat agar mampu keluar dari keberlanjutan dari kondisi kemiskinan. Langkah konkret yang dilakukan antara lain yaitu pemberian beasiswa kepada mahasiswa dengan kriteria keluarga miskin, petani, anak keluarga buruh, dan penyandang disabilitas. Demikian juga dengan sejumlah program perbaikan rumah tidak layak huni. Keempat, terima kasih atas sarannya. Pemerintah daerah akan terus berupaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di desa dan di kota dengan prinsip pemerataan. Yang kelima, pemerintah Kabupaten Sragen melakukan upaya terobosan yaitu meningkatkan informasi potensi investasi yang ada di Kabupaten Sragen melalui SIPELANGI, Sistem Informasi Peluang Investasi, serta berperan aktif dalam Forum Bisnis Sentral Java Business Investment Forum untuk menjaring calon investor dalam dan luar negeri dengan mempromosikan peluang investasi di Kabupaten Sragen. Keenam, optimalisasi pasar tradisional dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan pasar, optimalisasi pemanfaatan kios, los, dan aset pasar, penertiban serta pendataan pedagang, digitalisasi pembayaran, retribusi untuk meningkatkan kemudahan, kepatuhan, dan pengembangan potensi pendapatan lain yang sah. Ketujuh, terima kasih atas dukungan dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah telah membuka ruang partisipasi masyarakat melalui musrenbang secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten, serta melalui mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Usulan masyarakat selanjutnya dilakukan verifikasi, sinkronisasi, dan penajaman dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, kewenangan pemerintah daerah, target kinerja, serta kemampuan keuangan daerah. Kedua, fraksi Partai Gerindra dengan juru bicara Saudara Agung Susilo Bayu Aji. Pertama, langkah nyata yang dilakukan pemerintah daerah antara lain
Satu, melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan masyarakat. Kedua, memastikan kesesuaian usulan dengan RPJMD dan RKPD ketika melakukan sinkronisasi antara usulan Musrenbang dengan renja perangkat daerah. Keempat, melakukan penajaman skala prioritas. Selanjutnya, terkait dengan mengenai kenaikan belanja barang dan jasa, diutamakan terkait dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, diantaranya belanja barang dan jasa pada BLUD, RSUD, dan puskesmas yang digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Ketiga, langkah yang dilakukan adalah segera melaksanakan proses pengadaan serta menghitung total kebutuhan hot mix dan beton untuk dapat dijadwalkan dan diatur terhadap waktu yang tersedia. Keempat, bahwa anggaran perubahan sebagai wadah pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, namun penganggaran dan pelaksanaan perubahan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu memberikan subsidi bunga kurda bagi UMKM serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi kreatif. Ketiga, fraksi Partai Golongan Karya dengan juru bicara Saudara Taufik Purwoko. Pertama, terima kasih atas apresiasi terkait dengan pencapaian top 10 penghargaan apresiasi pemanfaatan indeks daya saing daerah. Kedua, terima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Kedepan pemerintah Kabupaten Sragen terus berkomitmen meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui penggalian potensi sumber pendapatan baru dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku wajib pajak dan wajib retribusi. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Partai Amanat Nasional nomor 1. Ketiga, terima kasih atas saran dan usulan yang disampaikan. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan publik secara tepat waktu dan tepat mutu, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keempat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara Saudari Amelia Susiani. Pertama, dalam rangka memenuhi target penurunan angka kemiskinan, pemerintah Kabupaten Sragen memperkuat program yang berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, penanganan anak tidak sekolah, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan UMKM, peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja, dan penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta program untuk bekerja di luar negeri secara gratis. Kedua, berkurangnya lain-lain PAD yang sah dikarenakan berkurangnya target penerimaan pada jasa giro pada kas daerah. Tiga, kenaikan belanja modal yang nilainya cukup besar antara lain yaitu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Kedua, belanja modal BLUD untuk kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketiga, belanja modal gedung dan bangunan. Dan keempat, belanja modal rambu-rambu untuk penerangan jalan umum. Selanjutnya, terkait dengan kenaikan belanja pegawai, sebagian besar digunakan untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 tahun 2025 kepada guru. Kelima, program-program dari perubahan APBD tahun anggaran 2026 sudah diperhitungkan jangka waktu pelaksanaannya dari masing-masing OPD dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat selesai sebelum tahun 2026 berakhir. Keenam, usulan anggaran perubahan untuk Sarpras pada perubahan 2026 sebesar peruntukan kegiatan sebagai berikut. Rehab ruang kelas SD 3.136.960.000. Perlengkapan peserta didik SD sebesar 95.524.200 rupiah. Rehab ruang kelas SMP 533.720.000. Perlengkapan peserta didik SMP yaitu 86.680.000. Dan pengadaan Sarpras PAUD sebesar 396.356.480. Sedangkan untuk peningkatan profesionalisme guru tahun 2026 sebesar 531.585.246 rupiah yang digunakan untuk seleksi substantif dan diklat bakal calon kepala sekolah dasar negeri. Kelima, fraksi Demokrat dengan juru bicara Saudari Asita.
Pertama, bidang pendapatan daerah. Kenaikan retribusi yang signifikan terletak pada belut yang akan digunakan dalam pemenuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. B. Berkurangnya line-line PAD yang sah dikarenakan adanya berkurangnya target penerimaan pada jasa giro dan pada kas daerah. C. Terima kasih sarannya, pemerintah daerah akan terus meningkatkan sumber PAD yang baru dari hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan butir 1D. Kedua, bidang belanja daerah. A. Terima kasih atas sarannya, belanja barang dan jasa mengalami kenaikan drastis dikarenakan kenaikan belanja barang dan jasa belut serta belanja pemeliharaan. B. Penyaluran belanja hibah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. C. Terima kasih atas saran dan masukan terkait belanja bantuan sosial. D. Terima kasih atas saran dan masukan terkait ketersediaan belanja tidak terduga. E. Terima kasih atas apresiasinya, pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan pengawasan terkait dengan penyaluran belanja transfer agar tepat sasaran. Ketiga, terima kasih atas penambahan penerimaan pembiayaan. Silpat bersumber antara lain dari sisa DAK fisik maupun non-fisik, dana alokasi umum, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional kesehatan, dan BLUT. Pembiayaan tersebut akan digunakan untuk kegiatan produktif dan strategis. Sedangkan pendapat fraksi Partai Demokrat terkait arah pembangunan wilayah Kabupaten Sragen, maka tanggapan pemerintah Kabupaten Sragen sebagai berikut. Pertama, bidang infrastruktur dan konektivitas. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur telah dan akan terus memperhatikan karakteristik masing-masing wilayah dan dilakukan secara merata dan proporsional serta dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan daerah. B. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan pemikiran yang konstruktif terhadap penguatan sektor ekonomi dan UMKM sekaligus masukan pada bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. C. Bidang pemerintahan dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sragen berkomitmen melalui program penghijauan, pengelolaan sampah, dan pengendalian banjir. 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara Saudara Wawan Yudi Ernanto. Terima kasih apresiasinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, komitmen peningkatan belanja publik maupun pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit yang terukur. 7. Fraksi Partai Amanat Nasional dengan juru bicara Saudara Widodo. Terima kasih atas apresiasi dan sarannya. Untuk kedepannya pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergitas dengan DPRD, instansi vertikal dan pemerintah desa agar program kegiatan khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial berjalan sesuai dengan skala prioritas, tepat sasaran sehingga dapat memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Sidang paripurna yang terhormat, demikianlah tanggapan dan jawaban kami terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Mengenai saran dan harapan dari masing-masing fraksi, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk, hidayah, dan ridhonya sehingga pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan lancar dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini dapat disepakati tepat pada waktunya serta dapat bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sragen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati Sragen yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026. Saudara-saudara sidang Dewan yang terhormat, Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2026 selanjutnya akan kami bahas di Badan Anggaran bersama TAPD. Insya Allah sekaligus kami mengundang akan kami laksanakan hari Senin
tanggal 24 Agustus 2026. Tempat di Ruang Serbaguna 1. Untuk itu semua teman-teman Badan Anggaran bersama TAPD untuk mempersiapkan dalam agenda rapat tersebut. Saudara-saudara dan sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mana yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna ini sampai dengan selesai. Untuk itu, dengan teriring ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen hari ini Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kami nyatakan ditutup. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.